Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandani Novitasari dengan NIM 211351036, Teknik Informatika kelas malam A, Sekolah Tinggi Teknologi Waksu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Matematika Diskrit tentang graf. Daftar materi yang akan saya bahas yaitu sejarah graf, pengertian graf, kategori graf, jenis-jenis graf dan cirinya. Lalu yang terakhir adalah terminologi graf. Di sini saya sudah membuat peta konsep tentang graf agar nanti kita mudah membahas materinya. Yang pertama ada graf. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama sejarah graf, lalu pengertian graf, kategori graf yang terdiri dari sederhana dan tidak sederhana. Jenis graf ada 5 yaitu sederhana, ganda, semu berarah, dan ganda berarah. Yang terakhir adalah terminologi graf. Terminologi graf ada 12 materi. Yang pertama ada ketetanggaan, ada graf kosong, ada lintasan, ada berisi, derajat, graf atau subgraf, graf berbobot, cutset, sirkus, simpul terpencil, graf rentang, dan terhubung. Mari kita mulai dengan sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736. Melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Untuk memecahkan masalah itu, Euler memisahkan daratan dihubungkan dengan titik vertex, dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi, edge. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu, masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula, sehingga kisah jembatan Königsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Di sini ada gambar tokoh penemu dari teori graf sendiri, yaitu Leonhard Euler. Beliau lahir pada tanggal 15 April 1707 dan wafat pada tanggal 18 September 1783. Gambar ini merupakan representasi graf dari jembatan Königsberg. Konon kabarnya, penduduk kota Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad, di Uni Soviet, sering berjalan-jalan pada saat liburan ke kota tersebut. Kemudian muncul suatu keinginan untuk dapat menikmati daerah tersebut dengan melalui ketujuh jembatan tepat satu kali, yakni bermula dari satu tempat A, B, C, atau D, dan kembali ke tempat semula. Mereka berusaha untuk memperoleh rute sesuai dengan keinginan tersebut dan selalu mencoba menjalaninya. Setelah mencoba berkali-kali, ternyata mereka tidak berhasil menemukan. Kemudian, mereka mengirim surat kepada Euler. Namun, sesuai dengan tulisannya bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali ke tempat semula. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian graf. Graf adalah sebuah representasi abstrak dari himpunan objek yang saling terhubung. Objek atau simpul-simpul dalam graf disebut sebagai vertex, sedangkan garis yang menghubungkan simpul-simpul yang di dalam graf disebut sebagai edge. Graf G sama dengan VE, yang dalam hal ini V itu sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis, sama dengan terdiri dari himpunan V yang elemennya ada V1, V2, Vn. E sama dengan himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul. E terdiri dari himpunan yang berelemen E1, E2, sampai En.
Contoh graf. Di sini ada graf sederhana. Pada gambar A atau G1 dengan V-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan E-nya terdiri dari himpunan 1,2, 1,3, 2,3, dan 2,4, 3,4. Sedangkan yang B adalah graf ganda. Pada gambar B adalah graf dengan V-nya sama seperti gambar graf sederhana, ada 4, yaitu ada V1, V2, V3, 4. Dan E-nya terdiri dari himpunan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Atau himpunan E terdiri dari elemen 1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Yang ketiga ada graf semu. Pada gambar C adalah graf dengan V-nya sama seperti graf sederhana dan graf ganda. Ada 4, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk E-nya sendiri ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Atau E sama dengan himpunan yang elemennya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada gambar G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena dua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu 3 di sini. Selanjutnya yaitu kategori graf. Kategori graf dibagi menjadi 2. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Pada graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda dinamakan graf sederhana. Kalau unsimple graph atau graf tak sederhana itu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Jika kita lihat kembali, yang G1 merupakan graf sederhana karena tidak mempunyai sisi yang sama ataupun gelang. G2 dan G3 merupakan graf tidak sederhana karena mereka merupakan punya simpul-simpul garis lain, sisi multiple atau ganda. Dan pada G3 ada loop, jadi dia tidak bisa disebut dengan graf sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada graf tak berarah, yang kedua ada graf berarah. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah gambar tadi sebelumnya merupakan graf yang tidak berarah karena tidak memiliki orientasi arah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. 2 sisi buah pada gambar di bawah adalah graf berarah. Ini ya contohnya, ada panah-panah setiap garisnya. Materi selanjutnya yaitu jenis graf beserta cirinya.
Yang pertama, ada jenis graf sederhana. Jika dilihat dari sisinya, dia tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Dalam graf sederhana, sisi ganda tidak diperbolehkan. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Dalam graf sederhana, tidak diperbolehkan ada sisi ganda ataupun sisi gelang. Jenis yang kedua ada graf ganda. Dilihat dari sisinya, grafnya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Jelas, boleh. Sisi gelang dibolehkan? Tidak. Yang ketiga adalah jenis graf semu. Dilihat dari sisinya, grafnya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Ya, boleh. Sisi gelang dibolehkan? Boleh. Yang keempat, ada jenis graf berarah. Sisinya berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Sisi gelang diperbolehkan? Boleh. Yang kelima, ada jenis graf ganda berarah. Sisinya berarah, jelas. Sisi ganda diperbolehkan? Boleh. Dan sisi gelang dibolehkan? Juga boleh. Materi selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau dari graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua ada bersisi atau insidensi. Untuk sembarang sisi, 3 sama dengan VJ, VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Betul. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2,4. Betul. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Iya, betul. Yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Intinya pada graf 3, simpul 5 adalah simpul terpencil, soalnya dia tidak bersisian dengan simpul lainnya. Ini ya contohnya. Yang keempat ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong N5. Graf N5 ini himpunan kosong, tidak ada garis, tidak ada sisi. Selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan dV. Ditinjau dari graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D1, D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau dari graf G3. D5 mana? Oh ini. D5 sama dengan 0, simpul terpencil. D4 sama dengan 1, simpul anting atau pendant vertex. Ditinjau dari graf 2, D1 sama dengan 3. D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, bersisian dengan loop ini. Selanjutnya yaitu
Pada graf berarah, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree. Jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. D out V sama dengan derajat keluar atau out degree, sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in V ditambah D out V. Ditinjau dari graf 4, D in 1 sama dengan 2, D out 1 sama dengan 1. D in 2 sama dengan 2, D out 2 sama dengan 3. D in 3 sama dengan 2, D out 3 sama dengan 1. D in 4 sama dengan 1, D out 3 sama dengan 2. Yang keenam ada lintasan 4. Lintasan yang panjangnya dari N dari simpul awal V0. Simpul Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, bla bla bla, Vn min 1, E Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, bla 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 sampai En sama dengan Vn min 1 Vn adalah sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 3, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 3, 4 pada G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 3, 4. Yang ketujuh ada siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 2, 3, 4 adalah sebuah sirkuit. 1, 2, 3, 4 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan V2 dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1 ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung adalah ini, disconnected graph. 4/5 tidak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G terhubung kuat, strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung dalam graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak di G disebut graf terhubung lemah.
Ini merupakan contoh dari graf berarah terhubung lemah. Dan ini merupakan contoh dari graf berarah terhubung kuat. Yang kesembilan ada upgraf atau subgraf dan komplement upgraf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 E1 adalah upgraf atau subgraf. Dari G1 jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Komplement dari upgraf G1 terdapat graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E-E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggotanya E2 bersisian dengannya. Ini contohnya ya. Graf G1 sebuah graf dari komplement dari subgraf. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum upgraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. 1, 2, 3, 4. Graf berarah komponen terhubung kuat strongly connected component adalah jumlah maksimum upgraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Yang ini merupakan 2 buah komponen terhubung kuat. Yang ke-10 ada upgraf atau rentang atau spanning subgraphs. Upgraf G1 sama dengan V1 E1 dan G sama dengan V, E. Dikatakan upgraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini contohnya dari upgraf rentang spanning subgraph. Ini upgraf rentang dari G. Ini bukan graf rentang dari G. Yang ke-11 ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah, ada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cutset. 1,3, 1,5, dan 1,2 adalah cutset. 2,6 juga cutset. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset sebab himpunan bagiannya yaitu 1,2 dan 2,5 adalah cutset. Nomor 12 ada graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Ini ya contoh dari graf berbobot. Beberapa graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n buah simpul adalah n-1/2. Ini merupakan contoh dari graf lengkap. Selanjutnya adalah graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2.
Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan CN. Ini merupakan contoh dari graf lingkaran. Yang terakhir adalah graf teratur. Graf teratur ada atau regular graph, yaitu graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama, disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Ini adalah contoh dari graf teratur. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas ketika saya menyampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.